Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Saifullah, mahasiswa dari Prodi Pendidikan Khusus Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin. Nah, di sini saya akan menjelaskan atau memaparkan hasil bedah jurnal yang saya lakukan. Pertama-tama, penulis jurnal ini adalah Virginia L. Walker, Stephanie Endespan, dan James R. Thompson. Tahun terbit jurnal ini tahun 2018 dengan judul Supporting Educators to Implement Mind Training for Students with Multiple Disabilities. Nama jurnal ini Exceptionally Special Education Journal. Jurnal ini dapat kalian cari atau kalian temukan di tanoffline.com. Volume jurnal ini volume ke-27 nomor 4 dengan halaman 1-16. Kemudian yaitu masalah yang terdapat pada jurnal ini. Nah, pada jurnal ini masalah yang saya temukan yaitu yang pertama, pandangan orang-orang umum terhadap penyandang disabilitas. Pandangan mereka terhadap penyandang disabilitas cukup kurang baik. Mereka memandang hanya dari defisit atau kekurangannya saja. Padahal para penyandang disabilitas membutuhkan dukungan dari kita semua untuk melanjutkan hidup mereka dan berkembang sesuai dengan tuntutan lingkungan. Kemudian permasalahan yang kedua yaitu permasalahan bagi tim peneliti. Permasalahannya yaitu bagaimana memperkenalkan alat penilaian yang berupa SISC serta proses penyelesaian masalah atau proses SNAP di sekolah di mana tidak ada riwayat memasukkan anak-anak dengan disabilitas parah atau ganda. Hal ini tentunya cukup sulit untuk memperkenalkan dua hal tersebut. Kemudian sedikitnya kesadaran tentang potensi positif dari setting pendidikan inklusif yang dilaksanakan. Kemudian hasil penelitian pada jurnal. Hasil prosedur pelatihan menunjukkan bahwa baik guru pendidikan khusus maupun para profesional mampu menerapkan pelatihan keterampilan ini kepada siswa dengan kebutuhan khusus atau siswa penyandang disabilitas. Tentunya dengan strategi yang tepat setelah menyelesaikan modul online ini. Dan hasilnya tingkat keterampilan siswa pun meningkat dengan cukup baik. Kemudian tim kelas pun melaporkan bahwa kedua modul pembelajaran online tersebut serta proses SNAP sangat berharga untuk mendukung perencanaan dan pelaksanaan penelitian berbasis keterbatasan, aplikasi untuk praktis, dan penelitian masa depan untuk dibahas. Nah, kemudian selanjutnya saya akan membahas kesimpulan dari jurnal ini. Kesimpulan yang dapat saya ambil adalah kita sebagai orang dengan fisik yang utuh seperti pada umumnya tentunya harus memandang individu dengan disabilitas jangan hanya pada defisit atau kekurangannya saja. Pandanglah juga mereka dari keunikan-keunikan yang mereka miliki yang tidak dimiliki oleh diri kita sendiri. Kemudian penerapan modul pembelajaran online ini sangat membantu guru untuk memberikan pelatihan keterampilan kepada siswa dengan kebutuhan khusus, yang mana modul ini membantu guru untuk melakukan penelitian atau asesmen kebutuhan kepada anak dengan kebutuhan khusus yang sesuai dengan kebutuhannya sendiri serta sesuai dengan tuntutan lingkungan sekitarnya. Kemudian temuan teori tentang anak dengan hambatan ganda yang saya temukan pada jurnal ini hampir tidak ada, tapi saya berusaha untuk membuat beberapa teori yang cukup bersangkutan dengan anak dengan hambatan ganda. Yang pertama yaitu dari Johnston tahun 2015 adalah individu dengan disabilitas parah maupun ganda seringkali memiliki kebutuhan komunikasi yang kompleks
dan mungkin mereka gagal untuk mengembangkan pidato vokal. Kemudian yang kedua yaitu dari Black Kirby, Levine, dan Wagner tahun 2002. Mereka menemukan bahwa sebagian besar individu dengan disabilitas parah atau ganda, sekitar 11-23% itu mereka mengandalkan AAC sebagai dukungan untuk melengkapi atau mengganti komunikasi atau ucapan mereka. Nah, kemudian selanjutnya itu daftar pustaka teori tentang anak dengan hambatan majemuk yang ada pada jurnal tadi. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, dapat kita lihat di layar beberapa sumber dari teori yang saya temukan pada jurnal tersebut. Kemudian komentar saya tentang jurnal ini baik dari segi penulisan dan materi. Yang pertama dari segi penulisan, kelebihan dari penulisan jurnal ini yang saya lihat yaitu penulisan jurnal ini tertata cukup rapi dan cukup jelas untuk dibaca. Kemudian dilengkapi dengan beberapa bagan dan grafik untuk menunjang materi atau pembahasan yang disampaikan pada jurnal tersebut. Abstraknya pun cukup bagus, dimana isinya itu mulai dari tujuan, metode, sampai hasil penelitian termuat dalam abstrak tersebut. Kemudian kekurangan dari penulisan ini adalah ada beberapa poin yang tidak ada pada jurnal yang seharusnya ada, seperti contohnya pendahuluan. Menurut saya pendahuluan itu penting. Kemudian kesimpulan dari jurnal tersebut juga tidak ada. Selanjutnya itu dari segi materi. Kelebihan dari materi pada jurnal ini adalah untuk materi mengenai permasalahan dan pembahasan di jurnal ini tentunya sangat cukup dan lengkap. Dan kekurangannya adalah karena materi-materi yang ada pada jurnal tersebut kebanyakan mengenai permasalahan dan pembahasan yang ada pada jurnal, maka materi-materi mengenai anak dengan hambatan disabilitas dari hasil yang saya amati itu sangat-sangat kurang. Padahal materi seperti ini tentunya sangat dibutuhkan untuk mereka yang masih awam atau masih belum memiliki pengetahuan tentang anak dengan hambatan khusus atau anak penyandang disabilitas. Kemudian yang selanjutnya yaitu perolehan pengetahuan yang saya dapat setelah membaca jurnal ini. Pengetahuan yang saya dapat dari jurnal yang saya bedah ini pertama-tama adalah bagaimana kita sebagai manusia tentunya memandang saudara kita sendiri yang memiliki hambatan atau ketidaksempurnaan fisik. Kita jangan hanya memandang dari segi defisit atau kekurangan mereka saja, tapi kita juga harus memandang mereka dari keunikan dan kelebihan yang mereka miliki yang tentunya tidak kita miliki. Kemudian yang kedua adalah kelebihan dari modul pembelajaran online yang dibahas pada jurnal ini. Modul ini tentunya sangat membantu para pendidik untuk memberikan pelatihan keterampilan kepada peserta didik dengan hambatan disabilitas. Lalu poin H yaitu membentuk kontribusi positif dalam mengatasi temuan masalah pada jurnal. Nah, tentunya saya sendiri sebagai insyaallah calon pendidik khusus, saya ingin berkontribusi yang pertama yaitu mencoba untuk mengetahui atau memberikan kebutuhan yang sebenarnya mereka butuhkan dan sesuai dengan tuntutan lingkungan sekitar mereka. Nah, sekarang kita sudah mencapai akhir dari pembahasan ini, yaitu sumber jurnal. Sumber jurnal bisa kita lihat di layar. Ini adalah sumber jurnal dari jurnal yang saya bedah. Dan yang ada di rumah, stay healthy, stay at home, dan semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Salah hilang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.